Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Ramadhani dengan NIM 210606191. Eee, saya akan membacakan materi tentang pasar valuta asing dan penentu kurs valuta asing dalam mata kuliah Ekonomi Moneter Internasional. Yang pertama ada pasar valuta asing. Pasar valuta asing sering disebut falas, forex, atau pasar mata uang, adalah pasar global over the counter atau OTC yang menentukan nilai tukar mata uang di seluruh dunia. Di pasar ini, berbagai mata uang diperdagangkan secara konstan, 24 jam sehari, 5 hari seminggu, tanpa lokasi fisik yang terpusat. Fungsi utama pasar falas: A. Memfasilitasi perdagangan internasional. Falas memungkinkan perusahaan dan individu untuk membeli dan menjual mata uang asing yang mereka perlukan untuk melakukan transaksi internasional seperti impor, ekspor, investasi, dan pariwisata. B. Menentukan nilai tukar mata uang. Permintaan permintaan dan penawaran mata uang di pasar falas menentukan nilai tukar mata uang satu sama lain. Fluktuasi nilai tukar ini mencerminkan berbagai faktor ekonomi seperti suku bunga, inflasi, dan stabilitas politik. C. Mengelola risiko mata uang. Perusahaan dan individu dapat menggunakan pasar falas untuk mengelola risiko mata uang yang terkait dengan paparan mata uang asing. Hal ini dilakukan melalui hedging strategies seperti kontrak forward dan opsi mata uang. D. Spekulasi. Pasar falas yang menjadi tempat bagi para spekulan untuk memperdagangkan mata uang dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari pergerakan nilai tukar. Pelaku utama di pasar falas. A. Bank. Bank adalah pemain utama di pasar falas, bertindak sebagai dealer dan broker mata uang. Mereka menyediakan likuiditas dan membantu menentukan harga mata uang. B. Institusi keuangan. Institusi keuangan seperti hedge fund, dana pensiun, dan perusahaan asuransi juga berpartisipasi di pasar falas untuk melakukan diversifikasi portofolio dan mengelola risiko. C. Perusahaan. Perusahaan multinasional menggunakan pasar falas untuk memfasilitasi perdagangan internasional, mengelola eksposur mata uang, dan melakukan hedging. D. Perorangan. Perorangan dapat berpartisipasi di pasar falas melalui broker falas online, namun perdagangan falas beresiko tinggi dan tidak cocok untuk semua orang. Jenis-jenis transaksi di pasar falas. A. Spot trading. Transaksi spot melibatkan pembelian dan penjualan mata uang secara langsung untuk pengiriman dalam waktu 2 hari kerja. B. Forward trading. Transaksi forward melibatkan pembelian atau penjualan mata uang pada harga yang disepakati di masa depan untuk pengiriman di tanggal yang ditentukan. C. Opsi mata uang. Opsi mata uang memberikan hak, tetapi bukan kewajiban, untuk membeli atau menjual mata uang pada harga yang disepakati di masa depan. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar mata uang. Satu. Suku bunga. Perbedaan suku bunga antara negara dapat mempengaruhi permintaan dan penawaran mata uang, sehingga mempengaruhi nilai tukarnya. 2. Inflasi. Tingkat inflasi yang berbeda antar negara dapat mempengaruhi daya beli mata uang dan nilai tukarnya. 3. Stabilitas politik. Ketidakpastian politik dan peristiwa ekonomi di suatu negara dapat mempengaruhi kepercayaan investor terhadap mata uangnya sehingga mempengaruhi nilai tukarnya. 4. Intervensi bank sentral. Bank sentral dapat melakukan intervensi di pasar falas untuk mempengaruhi nilai tukar mata uangnya melalui pembelian atau penjualan mata uang di pasar. 5. Perdagangan internasional. Permintaan dan penawaran suatu mata uang dapat dipengaruhi oleh volume perdagangan internasional suatu negara. Selanjutnya, risiko terkait dengan perdagangan falas. 1. Risiko pasar. Nilai tukar mata uang dapat berfluktuasi secara signifikan sehingga menimbulkan risiko kehilangan bagi trader.
Dua, risiko likuiditas. Pasangan mata uang tertentu mungkin kurang liquid, sehingga sulit untuk diperdagangkan dengan cepat dan tanpa mempengaruhi harga. Tiga, risiko penipuan. Ada risiko penipuan di pasar falas, terutama bagi trader individu yang bertransaksi dengan broker yang tidak terdaftar. Penentu kurs valuta asing. Penentu kurs valuta asing atau nilai tukar mata uang merupakan proses kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor fundamental dan spekulatif. Memahami faktor-faktor ini sangat penting bagi individu dan institusi yang terlibat dalam perdagangan internasional, investasi, dan manajemen risiko mata uang. Faktor fundamental mempengaruhi kurs valuta asing. Satu, suku bunga. Perbedaan suku bunga antara negara dapat mempengaruhi permintaan dan penawaran mata uang. Negara dengan suku bunga tinggi umumnya menarik aliran modal asing, meningkatkan permintaan terhadap mata uangnya, dan mendorong nilai tukarnya. Dua, inflasi. Tingkat inflasi yang berbeda antar negara dapat mempengaruhi daya beli mata uang dan nilai tukarnya. Negara dengan inflasi tinggi cenderung mengalami depresiasi mata uang karena daya belinya menurun. Tiga, stabilitas politik dan ekonomi. Ketidakpastian politik dan peristiwa ekonomi di suatu negara dapat mempengaruhi kepercayaan investor terhadap mata uangnya. Ketidakpastian yang tinggi dapat menyebabkan capital flight, yang dimana investor menarik modal mereka dari negara tersebut, menurunkan permintaan terhadap mata uangnya, dan menekankan nilai tukarnya. Empat, saldo perdagangan. Negara dengan surplus perdagangan atau ekspor lebih besar daripada impor umumnya memiliki permintaan mata uang yang lebih tinggi karena eksportir mereka menerima pembayaran dalam mata uang asing. Hal ini dapat mendorong nilai tukar mata uang mereka naik. 5. Intervensi bank sentral. Bank sentral dapat melakukan intervensi di pasar falas untuk mempengaruhi nilai tukar mata uangnya. Intervensi ini dapat dilakukan melalui pembelian dan penjualan mata uang di pasar. Faktor spekulatif yang mempengaruhi kurs valuta asing. Satu, permintaan dan penawaran spekulatif. Permintaan dan penawaran mata uang di pasar falas juga dipengaruhi oleh spekulasi para trader. Trader yang berspekulasi tentang pergerakan nilai tukar di masa depan berdasarkan berbagai indikator dan analisis mereka. Dua, sentimen pasar. Sentimen pasar atau kepercayaan ekspektasi para trader terhadap ekonomi dan pasar keuangan dapat mempengaruhi permintaan dan penawaran mata uang. Sentimen positif dapat mendorong nilai tukar mata uang naik, sedangkan sentimen negatif dapat menekan nilai tukarnya turun. Tiga, rumor dan berita. Rumor dan berita beredar di pasar juga dapat mempengaruhi nilai tukar mata uang, meskipun informasinya tidak selalu akurat. Mekanisme penetapan kurs valuta asing. Nilai tukar mata uang asing ditentukan di pasar falas melalui interaksi antara pembeli dan penjual mata uang. Harga mata uang ditentukan oleh keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Di pasar falas tidak ada lokasi fisik terpusat. Perdagangan mata uang dilakukan secara elektronik melalui jaringan bank dan broker di seluruh dunia. Harga mata uang dikutip dalam bentuk pasang mata uang seperti USD atau IDR atau dolar AS terhadap rupiah Indonesia. Sistem kurs valuta asing. Terdapat dua sistem utama dalam penentuan kurs valuta asing. Satu, sistem kurs mengambang atau floating exchange rate. Pada sistem ini, nilai tukar mata uang ditentukan sepenuhnya oleh permintaan dan penawaran di pasar falas. Intervensi bank sentral minimal. Dua, sistem kurs tetap fixed exchange rate. Pada sistem ini, nilai tukar mata uang dipatok terhadap mata uang lain atau sebuah keranjang mata uang. Bank sentral bertanggung jawab untuk menjaga nilai tukar tetap pada level yang ditentukan. Baiklah, sekian materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.